Kebijakan atau gagasan yang berbasiskan data itu sangat penting, tapi berpegang pada data sesuai dengan kepentingan masing-masing akan membuat data itu menjadi tidak penting. Siapapun yang akan berlaga dalam Pilkada Jember 2024, gagasan dan solusi untuk menyelesaikan problem di Jemberlah yang harus menyeruak di ruang-ruang publik. Satu data, beda cara baca. Belakangan ini tentu di antara kalian ada yang bertanya-tanya perihal validitas data kemiskinan di Kabupaten Jember. Ada yang menyatakan Jember menduduki peringkat 18 dan ada pula yang menyatakan Jember kabupaten kota termiskin kedua di Jawa Timur. Bupati Jember, Hendy Siswanto, dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa Kabupaten Jember menduduki peringkat 18 di antara kabupaten kota se-Jawa Timur dalam hal data kemiskinan. Pada saat kami masuk di tahun 2020, itu adalah kami semangatnya adalah bagaimana kita menekan angka kemiskinan. Salah satunya angka kemiskinan pada saat itu kita di nomor 2 se-Jawa Timur. Namun alhamdulillah sampai hari ini 3 tahun 2 bulan dan dipotong COVID ya, kita COVID ada 1 tahun lebih mas. Jadi saya efektif kerja itu cuma 2 tahun saja ini, karena 1 tahun dipotong COVID. Ini kemiskinan kita alhamdulillah tertekan bagus dan ini bukan naik tapi terbang di posisi 18 sekarang se-Jawa Timur. Sementara bakal calon Bupati Jember Pilkada 2024 mendatang, Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid, dalam orasi-orasi politiknya mengungkapkan Kabupaten Jember menduduki peringkat kedua termiskin di Jawa Timur. Dengan segala potensi yang ada, dengan segala kekayaan yang ada, tapi hari ini Kabupaten Jember masih menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kedua di Provinsi Jawa Timur. Tentu ini ironi bagi kita semua. Lantas, mana data yang benar? Kita kulik dalam Kelakar Politik. Baik Hendy maupun Gus Fawaid berangkat dari data yang sama, yakni Badan Pusat Statistik atau BPS. Dari hasil statistik tersebut, BPS menyuguhkan informasi secara publik baik persentase penduduk miskin di suatu daerah dan jumlah penduduk miskin secara keseluruhan di daerah-daerah. Tinggal kita mau merujuk pada data yang mana. Contohnya saja, dalam konteks Jember, kalau menggunakan kacamata persentase jumlah penduduk miskin di Jember pada 2023 mencapai 9,51%. Dari kacamata ini, jika di-ranking dari kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah hingga tertinggi di Jawa Timur, Jember menduduki peringkat 18. Dari sisi jumlah penduduk miskin, seperti yang digunakan Gus Fawaid, di mana jumlah penduduk miskin di Jember pada 2023 mencapai 236.460 jiwa. Jika diurutkan berdasarkan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur, Jember menempati peringkat 2 terbanyak di bawah Kabupaten Malang. Perbedaan sudut pandang dalam membaca data kemiskinan ini bukan kali pertama terjadi dalam momen politik pilkada di Jember. Jika Anda masih ingat, pada tahun 2019 silam, Hendy Siswanto yang pada saat itu masih menjadi bakal calon bupati sempat melakukan kampanye di beberapa papan reklame, di mana dalam kampanye tersebut berisikan pesan Kabupaten Jember merupakan daerah termiskin kedua di Jawa Timur. Kemudian dilengkapi dengan hashtag Wis Wayahe Benahi Jember. Salah satunya jika kalian ingat, terletak di dekat bundaran DPRD Kabupaten Jember. Pada saat itu, Hendy memotret data kemiskinan berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten Jember. Sehingga muncul kesimpulan Jember menduduki peringkat kedua kabupaten atau kota termiskin di Jawa Timur. Jadi, tak usah heran dan tak perlu saling menyalahkan, apalagi bermusuhan. Kebijakan atau gagasan yang berbasiskan data itu sangat penting. Tapi, berpegang pada data sesuai dengan kepentingan masing-masing akan membuat data itu menjadi tidak penting. Siapapun
yang akan berlaga dalam Pilkada Jember 2024, gagasan dan solusi untuk menyelesaikan problem di Jemberlah yang harus menyeruak di ruang-ruang publik. Tulis komentarmu, kira-kira apa lagi yang menggelitik jelang Pilkada Jember 2024 untuk selanjutnya dibahas dalam Kelakar Politik.